Halo Klaksoners, bagaimana orderannya hari ini? Semoga hari ini kamu dapat banyak orderan. Oke, kembali lagi dengan saya di channel Klakson Online. Di video kali ini saya mau bahas kembali tentang InDriver, tapi InDriver mobil. Gimana sih caranya untuk akun baru agar mendapatkan orderan? Karena untuk akun-akun yang masih baru itu, riwayatnya atau peringkatnya itu masih kecil. Seperti saya ini yang baru daftar aja kemarin, baru 5 perjalanan. Jadi peringkat saya ini masih normal dan ya masih sulit lah untuk dapatkan orderan. Kenapa saya masih sulit dapat orderan? Karena riwayatnya masih kurang, pengalaman peringkatnya semuanya masih kurang. Karena di InDriver ini, untuk mendapatkan orderan lancar itu peringkatnya kamu harus tinggi. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan bahas di video ini. Makanya jangan lupa untuk tonton terus. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Oke, kita langsung lanjut ke videonya. Nah, di sini saya sudah on bid aplikasi InDriver. Di sini saldo saya udah 29.000. Ini sisa dari saldo kemarin. Dan sekarang saya mau cari orderan dan dari tadi saya cari orderannya sulit karena kenapa? Peringkat ini masih kurang. Nah, di sini saya mau jelaskan juga sedikit bahwa InDriver ini kalau mau mencari driver, satu customer ini disuruh pilih 7 driver. Nah, sedangkan di satu wilayah itu biasanya lebih dari 7 driver. Nah, gimana caranya? InDriver ini memilih dari peringkat. Dia melihat dari peringkat, melihat riwayat. Di antara misalkan ada 10 driver, dia hanya pilih 7. Peringkat mana yang paling tinggi, itu yang akan diberikan penawaran. Nah, gimana caranya kita yang sebagai masih akun baru, masih baru aja daftar, peringkat aja belum ada, ya kan? Masih sulit dapat orderan. Karena ini saya kebetulan juga masih baru, peringkat saya masih normal, ulasan saya baru 3, terus perjalanan aja baru 5, pengalaman masih pemula, beda dengan akun motor saya ya. Jadi ini peringkatnya masih normal. Di sini kalau saya mau jelaskan lebih rinci tentang ulasan, reputasi, pengalaman itu akan panjang. Itu saya sudah pernah bahas di video sebelumnya. Atau kamu bisa baca di tanda tanya ini. Yang kamu klik aja tanda tanya ini. Di sini kamu akan diberikan tentang apa saja unsur peringkat. Di sini kamu bisa baca. Jadi emang sedikit lama sih untuk menunggu orderan. Nanti semoga aja ada beberapa orderan yang masuk. Tapi kalau misalkan gak masuk lagi, saya akan pindah cari posisi yang bagus. Tadi ada beberapa yang masuk, tapi bukan masuk secara otomatis. Dia hanya muncul di daftar di sini. Dia hanya muncul padahal itu hanya 1, berapa kilometer ya, 1,1 kilometer tadi. Tapi nggak masuk secara otomatis ke akun saya karena ya emang masih baru. Mungkin dia masuk ke 7 driver yang reputasinya udah bagus, peringkatnya udah bagus, yang udah lama. Jadi di sini sekaligus saya memberikan tips dan juga cara untuk akun-akun baru agar tidak patah semangat. Biasanya kan akun-akun baru yang saya lihat udah nggak dapat orderan, wah ini ada yang bunyi tapi 8,1 km lumayan nih, 137.000 enggak lah, saya lihat kilometernya. Kalau misalkan 2 sampai 3 km lah saya ambil, tapi tadi udah 8, udah jauh banget sih. Jadi sambil nunggu aja begini. Jadi nanti kamu lihat apa yang akan saya lakukan di saat ada orderan nanti. Nah, ini 1 km saya langsung ambil. Ya emang begitulah, permintaan sudah diambil tapi kita coba-coba terus. 1,2 km dari posisi saya, nggak masalah. Oke, tidak dapat. Emang susah banget sih. Ya emang gitu nasib kita untuk peringkat yang masih rendah, emang gitu. Tapi kalau kita udah rajin cari, udah rajin dapat orderan, penawaran itu akan semakin rajin masuk ke orderan kita. Salah satu caranya juga, kamu itu harus tahu jam keluarnya. 3,1 boleh lah. Tapi deket, wah nggak lah, lebih jauh jemputnya daripada nganternya. Lewat dah 4 penumpang. Ambil lah. Oh enggak, ini lebih dari 4 penumpang, nggak cukup. Ini ambil lah, kayaknya bisa nih. Wah nggak bisa. Nah yang penting posisinya kita itu udah online. Kita nunggu aja. Emang begini, selain cara yang begini, kamu juga bisa keluar di jam yang tepat. Misalkan jam rame ya kan, jam rame. Nah, di sini ada penawaran yang masuk. Dapat dong. Wah, ada lagi yang nawarin. Ditolak.
nggak jauh-jauh cuy. Nah ini saya seringnya, walaupun permintaan transportasi sudah diambil, tapi saya coba terus untuk klik, coba terus untuk tawarkan, semoga aja dapat. Biasanya dapat sih, biasanya ya untung-untungan lah dapat, karena emang jam sekarang saya keluarnya itu sulit, udah sore, driver juga mungkin udah banyak yang keluar karena cuacanya juga aman-aman, cuaca cerah. Customer juga masih pilih motor daripada mobil, lebih murah ya kan. Yang penting intinya kamu dapat dulu penawaran, riwayatnya dulu kamu ada. Nah, ini yang tadi kan Polres Minahasa Utara. Di Polres cuy. Walaupun akun masih baru, tapi masih bisa untuk mendapatkan orderan. Jadi kamu harus selalu standby di aplikasi. Jangan buka aplikasi yang lain, apalagi aplikasi gaming. Jadi di sini sudah sekitar 15 menit, nggak apa-apa lah, nunggu aja dikit lagi. Nah, jadi di sini saya jalan lagi karena saya rasa lama. Lebih jauh jemputnya daripada ngantarnya. Bisa sih kalau mau ngambil, nggak masalah juga. Nah, jadi ini ada yang masuk penawaran, semoga aja diterima. Nggak ada koneksi coy. Emang sedikit sulit sih kalau kita ambil orderan terus sambil jalan, koneksinya ngilang-ngilang. Waduh. Nah, ini ada yang masuk 200 meter loh. Bayangin 200 meter pun nggak masuk di saya. 200 meter nggak masuk. Emang sih betapa sulitnya untuk akun yang masih baru. Penumpangnya di sebelah kendaraan kita pun belum tentu masuk di akun kamu kalau akunnya masih baru. Jadi harus ekstra sabar. Nah, ini ada orderan atau penawaran. Tapi ini kalau diterima, saya pulang balik. Wah, nggak diterima juga. Bayangin betapa sulitnya. Nah, ini ada 300 meter pun nggak dapet cuy. 250. Ini masih ada nih. Kita coba terus cuy. Nah, ini muncul lagi Freshmart. Nah, ini ada penawaran yang masuk secara otomatis. Tapi nggak tahu ini diterima atau enggak. Kita cek dulu. Boleh lah. Kita minta lagi. Semoga aja dapat. Tapi ini 15.000 lumayan lah, boleh lah. Daripada dari tadi nggak dapat orderan. Tapi kalau ini diterima,
Tapi kayaknya customernya lagi mikir-mikir juga sih. Mau nggak? Jemputnya ke sana, nganternya ke sana. Kita tawarkan lagi 19.000, 5 menit. 15.000 dia nggak mau, kita coba 19.000. Ini ada penawaran waktu, tapi biasanya kayak tadi nggak ada penawaran waktu kan, tapi ini ada. Lah dong, 19.000 diambil, 15.000 ditolak. Memang pengertian banget nih customer. Pengertian apa dia nggak tahu. Oke, kita langsung telepon aja customernya. Telepon biasa nggak masuk, masih memanggil. Kita telepon WhatsApp yang nggak masuk. Semoga diangkat. Halo, selamat sore. Sore. Kak, ada pesan InDriver kak? Iyo. Oh ya, DP titik sopa sini kak. Iyo, di peron 4 di atas nih. Oh iya, kita sama menuju ke sana ini kak. Dari ini kita di KFC Air Madidi kok kita pe posisi ini. Oh iya. Oke, siap kak, makasih. Yuk. Oke, kita langsung navigasi on the way ke sana. Emang ini kalau mau dilihat waktunya 3 menit, nggak mungkin cukup untuk waktu menuju ke sana. Dan kalau kita mau navigasi pun ini nggak ada GPS. Saya udah navigasi tapi tidak dapat menemukan jalan ke sana. Saya udah feeling emang di tempat ini itu GPS belum diupdate. Udah lama banget tempat ini GPS nggak diupdate. Tapi kita coba aja langsung on the way. Saya juga udah lumayan tahu sih tempatnya. Lumayan, belum tahu banget. Kalau teman-teman pernah ngalamin titik GPS-nya nggak sesuai atau nggak tempat yang kalian akan tuju nggak ada titik GPS-nya, kamu lihat secara manual dah, terpaksa. Customernya 15.000 nggak mau, 19.000 dia oke. Ini antara customer pengertian atau customer nggak tahu. Jadi ini tinggal semenit lagi cuy, kita terlambat. Nah ini kemungkinan kalian akan bertanya, bang terus kalau terlambat gitu apa nggak masalah? Kalau dari sepengetahuan saya, kalau terlambat itu yang penting jangan lewat 5 menit sejak waktunya habis. Usahakan jangan lewat 5 menit, tapi kan kita nggak tahu kondisi jalan ya kan. Terus GPS-nya ngarahin apa jalannya nggak bisa putar balik, ya kan? 4, 3, 2, 1 habis. Jadi ini saya langsung menuju aja ke sana. Ini saya lihat GPS-nya itu manual gini. Ini tuh InDriver kah? Oh iya, tembus ini Kang. Oh sini aja dong. Di GPS karena ada DP arah jalan kan. Iya, hilang sampai bos. Jadi kita kurang dari yang manual no tadi. Pintar lihat lo sudah naik kiri. Ini terus dia atau kiri? Boleh terus, boleh kiri. Terus pengen putar-putar. Iya. Terus ya Kang. Kembali 1.000 Kang. Biar. Oh, makasih. Oke, kita akhiri perjalanan. Dapatnya pun 20.000 cuy. Ada lagi 650 tapi nggak dapat.
lagi penawarannya masuk, ya kan? Dapat lagi. Kita berhenti dulu, konfirmasi ke customernya. Kalau udah pertama udah masuk, berikutnya itu semakin mudah. Halo, selamat sore. Ya, halo. Halo sore, Kak ada pesanin driver Kak? Iya. Oh ya, ini sesuai Kang. Iya, Oke. di dekat lapangan upacara di kantin. Oh ya, kita sama menuju ke sana Kak. Iya. Terima kasih. Kita langsung on the way ke sana. Biasanya gitu. Kalau udah dapat pertama, Ke arah tenggara. sisanya itu Kemudian, pasti belok orderan kiri. akan mengikuti. Kantor Bupati Minahasa Utara mungkin tutup pada saat Anda tiba. Oke, jadi begitulah caranya ya. Buat teman-teman yang akun baru, kalau mau cari orderan, emang sedikit susah. Tapi kamu harus terus berusaha seperti tadi, coba terus walaupun mungkin permintaan orderan atau permintaan transportasi sudah diambil, kamu coba ambil lagi seperti tadi. 15.000 nggak mau customernya, dia maunya 19.000. Ya mungkin customernya pengertian karena tempat titik penjemputannya itu tidak ada di Maps. Tapi kenapa dari awal dia nggak naikin ya 19 ya? Mungkin kalau naikin 19 jadi lebih naik lagi. Entahlah. Dan tadi setelah saya selesaikan orderan pertama, nggak butuh waktu lama, belum sampai keluar lorong di tempat saya turunkan penumpangnya yang pertama, udah dapat orderan. Intinya yang penting usaha aja dulu, minimal ya, minimal satu hari itu dapat satu orderan. Untuk kalau kamu baca tadi di peringkat yang tanda tanya ini, yang informasi tentang peringkat, itu pengalaman kalau kamu baca pengalaman itu minimal satu hari kamu dapat aja satu orderan, karena ini akumulasi perhitungannya itu per hari, jadi emang lama. Nah, dengan cara begitu peringkat kamu akan naik. Jadi di saat peringkat kamu udah mulai naik, orderan udah nggak malu-malu masuk ke aplikasi, ke akun kamu. Jadi kalau misalkan ada orderan terdekat, kemungkinan 7 driver itu salah satunya kamu yang masuk. Tapi belum tentu ya customer pilih kamu, karena customer juga kan kebebasan ada di tangan mereka. 7 driver walaupun peringkat kamu paling tinggi, tapi kalau customernya mau pilih yang ke-7 atau muka yang paling ganteng, yang paling cantik, enggak lah, rezeki itu kan kita nggak tahu. Yang penting kita usaha aja, karena ingat aja yang pesan itu bukan cuma satu orang aja ya, tapi yang pesan itu pasti banyak, bukan hanya satu customer. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga ini bisa membantu kamu, apalagi khususnya untuk driver baru, lebih semangat lagi untuk dapatkan orderan. Jadi hari ini 2 orderan aja cukup. Yang belum subscribe, tekan dulu tombol subscribe agar tidak ketinggalan info-info menarik tentang dunia ojek online dari Klakson Online. Oke, tetap safety di jalan, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kita jumpa lagi di orderan Klakson Online selanjutnya. Semoga harimu menyenangkan. See you next video, bye-bye.